Bang, izin, saya mau tanya soal Papua yang ingin keluar dari Indonesia itu karena alasan apa? Apa karena nggak ada pemerataan soal pembangunan atau yang lainnya? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Saya akan jawab. Yang pertama itu masalah sejarah. Kenapa? Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 itu, wilayah Indonesia batas sampai di Amboina, tidak sampai di Papua. Karena tahun-tahun itu Papua masih ada di bawah kekuasaan Belanda. Yang mana Belanda mempersiapkan orang Papua, mendidik mereka untuk mempersiapkan mereka supaya mereka berdiri sendiri sebagai negara. Setelah mereka mendidik pada tahun 1961 itu, Belanda deklarasikan kemerdekaan Papua, yang mana mereka tetapkan bendera bintang kejora, lagu kebangsaan, dan mata uang dan sistem pemerintahan. Itu terjadi pada tanggal 1 Desember 1961, yang mana hari ini orang Papua masih memperingati hari kemerdekaan tersebut. Namun satu tahun kemudian, tahun 1992, Pak Soekarno deklarasikan Tri Komando Rakyat atau Trikora di alun-alun Jakarta untuk yang mana dalam statementnya beliau sampaikan bahwa bubarkan negara boneka atau bubarkan negara yang dibentuk oleh Belanda. Salah satunya Papua. Semenjak beliau keluarkan perintah itu, kirimkanlah berbagai militer dengan kekuatan persenjataan yang penuh. Mereka datang ke Papua, masuk kuasai di beberapa wilayah di tanah Papua, yang mana saat itu orang Papua hidup di bawah tekanan militer, karena memang pada saat itu militer masuk memang secara brutal. Orang Papua tidak bisa pergi ke kebun, kemana saja, ternak mereka ditembak dan lain-lain. Semenjak di bawah penekanan militer itulah mereka adakan PEPERA atau penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969, yang mana waktu itu sesuai mekanisme PBB kan one man one vote atau satu orang satu suara, bukan one man one delegation atau mewakili seorang, tapi mekanisme yang mereka tetapkan waktu itu kan one man one delegation, yang mana waktu itu tidak semua orang Papua dilibatkan untuk melakukan penentuan pendapat rakyat, tetapi yang dilibatkan kan hanya dari berbagai wilayah kepala-kepala sukunya di bawah, lalu ikut serta dalam kongres itu. Nah, ini kan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PBB sendiri. Nah, hal itu juga menjadi persoalan hingga saat ini. Kenapa Indonesia terlalu memaksa mencaplokkan Papua ke dalam Indonesia? Karena yang pertama itu Soekarno sudah ada perjanjian dengan agen CIA atau dalam hal ini pemerintah Amerika untuk kontrak PT Freeport. Karena kontrak PT Freeport terjadi pada tahun 1967 sebelum PEPERA 1969. Berarti sebelum terjadi PEPERA itu sudah ada perjanjian duluan. Perjanjian untuk bagaimana merampas hak kekayaan alam Papua, yang mana hari ini Freeport terus Freeport atau Amerika terus mengambil emas di Freeport sampai saat ini. Nah, ini juga menjadi masalah sejarah yang serius belum diselesaikan. Dan yang kedua itu persoalan pelanggaran HAM. Karena banyak pelanggaran HAM hari ini belum diselesaikan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini. Yang pertama itu Wamena Berdarah atau disebut dengan Operasi Koteka tahun 1977 sampai 1978. Itu ribuan orang mati di Wamena sini, korban oleh kekerasan militer Indonesia. Yang mana di kampung saya sendiri itu hampir sekitar 1.000 orang mati. Datanya saya sudah dapat dari Amnesty International, karena data-data korban tahun itu sudah ada di sana.
Dan yang kedua adalah Biak Berdarah tahun 1998. Itu mereka bunuh orang secara brutal. Itu data-data itu semua sudah ada di Amnesty International. Dan yang ketiga adalah Paniai Berdarah, yang mana beberapa anak sekolah ditembak mati oleh militer Indonesia. Dan yang keempat adalah Abe Berdarah. Jadi masih banyak lagi pelanggaran HAM yang hari ini pemerintah belum selesaikan. Hal itu juga menjadi salah satu alasan untuk orang Papua terus teriak untuk merdeka. Karena pada dasarnya pemerintah Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar di tanah Papua. Dan yang ketiga ya, tadi dua. Yang ketiga itu persoalan kebijakan otonomi khusus. Karena dalam otonomi khusus ini hanya disebut uangnya begitu. Ada plus-plusnya begitu, tapi regulasi atau kebijakan di dalam undang-undang otonomi khusus itu sendiri itu tidak seutuhnya menjamin hak-hak orang pribumi Papua. Karena hari ini banyak di tempat-tempat tertentu macam di Jayapura, Merauke, itu hari ini hak politik orang Papua itu sudah dirampas oleh teman-teman pendatang semua. Yang mana kita bisa lihat di kursi legislatif hari ini itu yang duduk itu semua hampir kebanyakan non-OAP, bukan orang pribumi. Ini juga menjadi salah satu persoalan kenapa undang-undang otonomi khusus ini tidak bisa melindungi hak orang pribumi. Walaupun terkadang MRP gugat untuk kebijakan ini dirubah, namun Jakarta terus berlandaskan pada undang-undang yang ada, lalu tidak memandang ini daerah otonomi, hak orang Papua itu harus diprioritaskan dan lain-lain. Itu tidak pernah ditanggapi serius. Akhirnya hari ini banyak orang Papua memberontak untuk merdeka. Itu juga menjadi alasan yang ketiga kenapa orang Papua mau merdeka seperti itu. Dan juga yang keempat itu operasi militer yang terlalu berlebihan di tanah Papua. Contoh seperti di Nduga, di Intan Jaya, beberapa tempat. Ini akibat daripada operasi militer yang terlalu berlebihan, akhirnya banyak anak-anak sekolah hari ini tidak bisa sekolah baik, tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang baik. Akibat daripada itu banyak anak-anak kecil yang tidak terselamatkan masa depan mereka. Itu juga menjadi salah satu persoalan. Dan yang kelima itu perampasan tanah adat di tanah Papua. Hari ini kita bisa lihat bahwa di Sorong ada perusahaan kelapa sawit yang masuk dan merampas beberapa tanah yang begitu ribuan hektar. Dan juga di Merauke dan juga di beberapa tempat lainnya. Ini kan kekuatan negara atau kekuatan pemerintah pusat atau kekuatan oligarki, orang-orang yang berkuasa di negara ini turun dengan kekuatan uang dan berbagai cara merampas hak tanah masyarakat, yang mana hari ini orang masyarakat Papua lebih banyak hidup tergantung pada tanah, berkebun, bertani, hasil daripada itu menyekolahkan anak mereka. Tapi pada kenyataannya negara turun merampas hak tanah mereka. Ini juga menjadi persoalan. Jadi sekitar 5 poin yang tadi saya sebutkan itu menjadi masalah besar, yang mana hari ini orang Papua terus teriak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mereka merasa bahwa selagi ada bersama Negara Republik Indonesia ini, kami tidak punya masa depan atau harapan begitu, karena hak kami semua dirampas. Ini menjadi persoalan yang serius. Tapi Jakarta selalu memandang Papua itu dengan kacamata Jakarta. Akhirnya persoalan di Papua itu tidak bisa terselesaikan dengan baik. Makanya undang orang-orang yang tahu persis tentang persoalan di tanah Papua supaya ada solusi untuk kita bisa selesaikan. Terima kasih. Shalom saudaraku. Terima kasih banyak.